Hidup itu nggak selalu berjalan sesuai harapan. Kadang orang yang kita perjuangkan justru meninggalkan kita di saat kita paling terpuruk. Begitu juga yang dialami oleh seorang pria sederhana bernama Andi. Bayangkan, setelah bertahun-tahun berjuang, bekerja keras meski serba kekurangan, justru istrinya sendiri tega mengusirnya dari rumah, demi pria lain yang lebih kaya. Andi nggak punya siapa-siapa. Cuma baju di badan dan hati yang hancur berkeping-keping. Tapi siapa sangka, dari penderitaan itu, Tuhan malah memberikan keajaiban besar yang mengubah seluruh hidupnya. Sebuah celana ajaib, yang setiap kali ia masukkan tangannya ke dalam kantongnya, keluar uang sungguhan. Dari yang tadinya tidur di jalan, kini jadi orang kaya yang disegani dan dikenal karena kebaikannya. Tapi, apakah kebahagiaan itu membuat dia melupakan masa lalunya? Dan apa yang terjadi saat sang istri yang dulu tega mengusirnya datang lagi dengan air mata penyesalan? Semua jawabannya ada di kisah ini. Kisah hidup yang penuh makna, tentang kesetiaan, kesabaran, dan keajaiban hidup yang datang di saat kita paling tidak menduga. Jadi, sebelum kita mulai ceritanya, jangan lupa untuk like, subscribe, dan tulis di kolom komentar kalau kamu percaya bahwa keajaiban itu nyata bagi orang yang sabar dan tulus. Di sebuah kampung kecil pinggiran kota, hiduplah seorang pria sederhana bernama Andi. Ia dikenal sebagai sosok yang jujur, sabar, dan pekerja keras. Sejak muda, Andi tidak pernah takut pada pekerjaan apapun. Kadang ia bekerja sebagai kuli bangunan, kadang membantu di warung tetangga, bahkan pernah jadi tukang parkir demi mendapatkan uang untuk kebutuhan sehari-hari. Meski hidupnya pas-pasan, Andi punya hati yang besar. Ia selalu bersyukur dengan apapun yang ia miliki, sekecil apapun itu. Ia tinggal bersama istrinya, Rina, perempuan yang awalnya sangat ia cintai dan percayai. Saat menikah dulu, Rina terlihat begitu setia. Ia sering berkata bahwa cinta tidak butuh harta, yang penting kebersamaan dan ketulusan. Kata-kata itu selalu jadi penyemangat Andi setiap kali ia merasa lelah dan ingin menyerah. Setiap pagi, Andi bangun lebih awal. Ia menyiapkan air panas, menjerang kopi, lalu berpamitan pada Rina sebelum berangkat mencari rezeki. Doainnya, semoga hari ini ada kerjaan, katanya sambil tersenyum. Rina biasanya hanya mengangguk. Walau akhir-akhir ini senyum itu jarang dibalas dengan kehangatan yang sama. Beberapa bulan terakhir, kehidupan mereka makin sulit. Proyek bangunan tempat Andi bekerja berhenti, dan ia belum juga dapat penghasilan tetap. Setiap hari, Andi tetap berusaha, keluar pagi, pulang malam, tapi tetap saja hasilnya nihil. Uang di rumah semakin menipis, dan kebutuhan makin menumpuk. Sementara itu, Rina mulai menunjukkan perubahan sikap yang membuat hati Andi perlahan-lahan terluka. Rina mulai sering mengeluh. Ia membandingkan suaminya dengan tetangga sebelah yang hidupnya lebih mapan. "Lihat tuh, Mas Budi bisa beli motor baru buat istrinya. Kenapa kamu nggak bisa kayak dia?" katanya suatu sore dengan nada kesal. Andi hanya menunduk. Ia tidak ingin memperpanjang pertengkaran. Dalam hatinya, ia berpikir, "Aku memang belum bisa kasih yang terbaik sekarang, tapi aku berusaha sekuat tenaga. Tuhan pasti lihat perjuanganku." Hari demi hari, suasana rumah makin dingin. Rina jarang tersenyum, jarang bicara, dan sering pergi tanpa pamit. Andi mulai curiga, tapi ia berusaha menepis pikiran buruk. Ia masih percaya bahwa istrinya hanya sedang lelah menghadapi kesulitan hidup. Namun di balik itu, Rina mulai dekat dengan seorang pria bernama Doni, pelanggan tetap di warung tempat ia bekerja. Doni selalu datang dengan mobil mewah, berbicara manis, dan sering memberi perhatian yang tidak seharusnya. Rina yang hatinya mulai rapuh tergoda oleh kenyamanan dan janji manis pria itu. Sementara itu, Andi tetap setia berusaha memperbaiki keadaan. Ia tidak tahu bahwa badai besar sedang menunggunya di depan. Malam demi malam, ia berdoa di atas sajadah lusuh di ruang tamu kecilnya. "Ya Allah, kalau ini ujian, kuatkan aku. Aku nggak minta kaya. Aku cuma minta bisa bahagiain istriku dan punya hidup yang lebih baik."
lirihnya sambil menahan air mata. Andi tidak tahu bahwa doa yang ia ucapkan malam itu akan segera dikabulkan, tapi dengan cara yang benar-benar di luar logika manusia. Hari itu sore tampak mendung. Langit kelabu seolah ikut merasakan beratnya hati Andi. Ia baru saja pulang setelah seharian mencari pekerjaan, berjalan kaki dari satu tempat ke tempat lain, tapi tidak ada satupun yang menerima. Bajunya basah oleh keringat, langkahnya gontai, tapi di wajahnya masih ada sedikit harapan untuk disambut oleh senyum istrinya, Rina. Namun, begitu ia membuka pintu rumah, suasana yang menyambut bukanlah kehangatan, melainkan amarah. Rina berdiri di tengah ruang tamu dengan wajah merah padam. Di sekelilingnya, koper dan tas besar sudah tersusun. "Aku capek hidup kayak gini, Andi," teriak Rina sambil menatapnya tajam. "Aku nggak bisa terus-terusan hidup miskin. Tiap hari kamu cuma janji, tapi nggak ada hasilnya." Andi terdiam. Ia mencoba menenangkan diri, menatap wajah istrinya yang dulu begitu ia cintai. "Rin, aku tahu kamu capek, tapi aku juga capek berjuang sendirian. Aku lagi cari kerja. Sungguh, mungkin belum rezeki, tapi aku nggak akan menyerah," ucap Andi dengan suara gemetar. Namun, kata-kata itu justru membuat Rina semakin marah. "Berjuang? Sampai kapan, Andi? Sampai kita mati kelaparan. Aku butuh hidup yang layak, bukan mimpi kosong." Andi menunduk. Air matanya mulai menetes, tapi ia berusaha menahannya. Ia tahu, ada sesuatu yang lebih dari sekadar emosi dalam kata-kata Rina. Ada perubahan besar dalam diri istrinya yang ia tak lagi kenal. Dengan tangan bergetar, Andi mencoba meraih tangan Rina. "Rin, tolong jangan begini. Aku tahu aku belum bisa kasih kamu banyak, tapi aku masih suamimu. Kita bisa lewati ini bareng-bareng." Tapi Rina menepis tangannya kasar. Wajahnya dingin, dan dari matanya, Andi melihat sesuatu yang selama ini ia takuti, kebencian. "Aku udah nggak mau sama kamu, Andi," katanya datar. "Aku udah nemu orang yang bisa bahagiain aku. Orang yang bisa kasih aku kehidupan yang kamu nggak pernah bisa kasih." Andi tertegun. Dunia seakan berhenti berputar. Napasnya tercekat, dadanya sesak. Orang lain, suaranya nyaris tak terdengar. Rina mengangguk tanpa rasa bersalah. "Namanya Doni. Dia sayang sama aku, dan aku mau hidup sama dia. Mulai sekarang, kamu keluar dari rumah ini. Aku nggak mau lihat kamu lagi." Andi tak percaya dengan apa yang baru didengarnya. Wanita yang dulu ia cintai sepenuh hati, yang pernah berjanji akan selalu setia dalam suka dan duka, kini tega mengusirnya hanya karena harta. Dengan langkah gontai, Andi mengambil tas kecil berisi beberapa potong pakaian. Ia menatap rumahnya sekali lagi. Rumah sederhana yang dibangun dari hasil kerja kerasnya selama bertahun-tahun. "Kalau itu yang kamu mau, Rin, aku pergi," ucapnya lirih. Tanpa menunggu balasan, Andi melangkah keluar. Hujan mulai turun deras. Andi berjalan tanpa arah, hanya ditemani air mata yang bercampur dengan tetesan hujan di pipinya. Ia duduk di bawah pohon besar di pinggir jalan, menggigil dan menatap kosong ke arah langit. Dalam hati, ia hanya bisa berucap, "Ya Tuhan, kenapa secepat ini semuanya berubah? Aku nggak punya siapa-siapa lagi." Malam itu, Andi tidur di emperan toko dengan perut kosong dan hati yang hancur. Sementara jauh di sana, Rina tengah tertawa bahagia di restoran mewah bersama Doni, pria yang membuatnya meninggalkan rumah tangga yang dulu ia bangun bersama Andi. Namun, kehidupan tak selalu berjalan lurus. Dunia berputar, dan waktu akan menunjukkan siapa yang benar-benar tulus, dan siapa yang hanya mengejar dunia semata. Andi tidak tahu bahwa dari tempat ia terpuruk malam itu, takdir sedang menyiapkan sesuatu yang sangat luar biasa, sesuatu yang akan mengubah hidupnya selamanya. Malam berganti pagi, embun masih menempel di rumput, dan udara terasa dingin menusuk tulang. Andi terbangun di emperan toko tua dengan tubuh menggigil. Bajunya basah karena hujan semalam, dan perutnya terasa perih menahan lapar. Ia menatap langit dengan mata sembab. "Ya Allah, kalau ini jalan hidupku,
Aku pasrah. Tapi tolong, jangan biarkan aku kehilangan harapan. Gumamnya pelan. Dengan langkah pelan, Andi berjalan menuju taman kota yang tidak jauh dari situ. Ia duduk di bangku kayu yang mulai lapuk. Matanya menatap anak-anak kecil yang bermain riang. Hatinya terasa hampa. Dulu, ia sempat membayangkan punya anak yang bisa ia ajak bermain seperti itu. Tapi kini, semuanya hanya tinggal impian. Perutnya berbunyi. Ia memegangi perutnya sambil menghela napas panjang. Sudah 2 hari ia tidak makan layak. Kadang hanya minum air keran atau menerima sisa makanan dari pedagang yang iba melihat keadaannya. Saat ia sedang termenung, tiba-tiba terdengar suara langkah pelan mendekat. Seorang kakek tua berpakaian lusuh datang menghampirinya. Rambutnya putih seluruhnya, kulitnya keriput, tapi wajahnya memancarkan ketenangan yang aneh. Kakek itu membawa tongkat kayu dan sebuah karung kecil di punggungnya. "Anak muda, kenapa kau duduk sendiri dengan wajah murung seperti itu?" tanya sang kakek dengan suara lembut. Andi menatapnya lemah, kemudian menunduk. "Saya cuma lagi istirahat, Kek. Hidup saya sudah nggak punya arah. Istri saya ninggalin, kerjaan nggak ada, rumah pun bukan milik saya lagi." Kakek itu tersenyum samar. "Jangan bilang hidupmu berakhir hanya karena kehilangan sesuatu. Kadang kehilangan justru cara Tuhan menyelamatkanmu dari jalan yang salah." Andi terdiam. Kata-kata itu terasa menampar sekaligus menenangkan. Kakek itu lalu duduk di sampingnya dan membuka karungnya. Dari dalam, ia mengeluarkan selembar kain yang ternyata adalah celana panjang berwarna coklat tua. Tampak biasa, tapi entah kenapa ada aura aneh yang terpancar darinya. Kakek itu menatap Andi lekat-lekat. "Nak, aku sudah lama menunggu seseorang yang hatinya tulus, tapi sabar menghadapi hidup. Celana ini bukan sembarang celana, tapi aku kasih dengan satu syarat. Jangan gunakan untuk keserakahan, gunakan untuk menolong orang lain." Andi menatap celana itu dengan bingung. "Celana, Kek? Maksudnya, untuk apa?" Kakek itu tersenyum kecil. "Setiap kali kamu merogoh kantongnya, kamu akan menemukan uang. Tapi ingat, celana ini hanya akan memberi sesuai kebutuhanmu, bukan untuk kesombongan. Kalau kamu tamak, keajaibannya akan hilang." Andi terkejut. Ia hampir tidak percaya dengan apa yang baru saja ia dengar. "Ah, Kek, saya ini orang susah. Saya tahu hidup nggak semudah itu. Mana mungkin ada celana bisa ngeluarin uang?" katanya sambil tertawa getir. Kakek itu tidak menjawab. Ia hanya menepuk pundak Andi dengan lembut. "Coba saja. Kadang keajaiban tidak butuh logika, hanya keyakinan." Sebelum Andi sempat bertanya lagi, kakek itu berdiri, menatap ke arah matahari yang mulai naik. "Gunakan dengan bijak, Nak, dan jangan lupa bersyukur." Kemudian ia berjalan pergi perlahan, meninggalkan Andi yang masih terpaku. Beberapa menit berlalu, Andi akhirnya mengambil celana itu dan menatapnya. "Celana ajaib, ya?" katanya pelan sambil tersenyum kecil. Karena tidak punya pakaian bersih, ia pun memutuskan untuk mengganti celana lamanya dengan celana pemberian sang kakek. Celana itu terasa nyaman dipakai, tidak sempit, tidak longgar, seolah memang dibuat untuk tubuhnya. Tanpa berpikir panjang, ia duduk kembali dan, dengan rasa penasaran, merogoh kantong celana itu. Jantungnya berdebar, dan saat tangannya keluar, matanya terbelalak. Selembar uang 100.000 rupiah ada di tangannya. Andi terdiam beberapa detik, tidak percaya dengan apa yang ia lihat. Ia mengucek matanya, memastikan bahwa itu bukan mimpi. Perlahan, ia merogoh lagi, dan setiap kali, selalu muncul uang baru. Andi menutup mulutnya, air matanya menetes. Ia menatap langit dan bersujud di tanah taman itu sambil berucap, "Ya Allah, terima kasih. Engkau masih sayang sama hamba MU ini." Saat itu, Andi tidak tahu siapa sebenarnya kakek tua itu, manusia biasa, atau utusan Tuhan. Tapi satu hal yang pasti, sejak hari itu hidup Andi tidak akan pernah sama lagi. Dari penderitaan, lahirlah keajaiban. Dari kehancuran, datanglah harapan. Dan di sanalah,
Kisah ajaib seorang pria yang dulu diusir istrinya, kini mulai ditulis oleh tangan takdir yang penuh misteri. Andi masih duduk di bangku taman itu. Matanya tak berkedip memandangi uang yang baru saja muncul dari kantong celana. Tangannya gemetar. Ia tidak tahu harus tertawa atau menangis. Ini nyata, gumamnya lirih. Ia kembali merogoh kantong celana itu, dan sekali lagi, selembar uang 100.000 muncul begitu saja. Tubuh Andi seolah lemas karena tak percaya. Tapi di saat yang sama, hatinya dipenuhi rasa haru yang tak bisa dijelaskan dengan kata-kata. Sudah berhari-hari ia kelaparan, dan kini, di hadapannya ada uang yang bisa ia gunakan untuk sekadar makan dengan layak. Ia berdiri, menatap ke langit sambil menahan air mata. Terima kasih, Tuhan. Aku nggak tahu bagaimana Engkau menjawab doaku, tapi aku janji, aku nggak akan sia-siakan ini. Dengan uang itu, Andi berjalan ke warung kecil di dekat taman. Ia membeli nasi goreng dan segelas air putih. Saat makanan itu datang, ia menunduk sebentar, bukan karena lapar, tapi karena ingin berterima kasih. Setiap suapan terasa berbeda, hangat, manis, dan penuh makna. Bukan sekadar rasa kenyang, tapi rasa syukur yang dalam. Setelah makan, Andi mencoba kembali merogoh kantong celana ajaibnya. Kali ini ia melakukannya dengan hati-hati, takut kalau keajaiban itu hanya sementara. Tapi ternyata uang itu tetap muncul. Uang segar, wangi, dan nyata. Andi mulai menyadari bahwa celana itu benar-benar ajaib, sama seperti yang dikatakan kakek tua tadi. Ia pun menepuk-nepuk celana itu pelan sambil tersenyum kecil. Kalau benar ini hadiah dari Tuhan, aku janji bakal gunain dengan baik. Hari-hari berikutnya, Andi mulai bangkit perlahan. Ia tak lagi tidur di jalanan. Ia menyewa kamar kecil di pinggir kota, lalu membeli pakaian bersih, sepatu, dan sedikit perlengkapan kerja. Tapi Andi bukan tipe orang yang lupa diri. Ia tidak langsung foya-foya atau bermegah-megahan. Justru, setiap uang yang keluar dari celana ajaib itu ia gunakan untuk hal-hal bermanfaat. Ia memberi makan para pengemis di sekitar taman tempat ia dulu tidur. Ia membantu ibu-ibu tua yang berjualan dengan modal kecil. Bahkan, ia sempat menyumbang ke panti asuhan tanpa menyebutkan namanya. Dan yang luar biasa, setiap kali ia memberi, kantong celana itu seolah tahu, uang yang keluar berikutnya justru lebih banyak dari sebelumnya. Seolah keajaiban itu balas budi karena Andi menggunakannya untuk kebaikan. Malam itu, sebelum tidur di kamar kecilnya, Andi menatap celana itu dengan penuh rasa kagum. Ia menggantungnya di dinding, seperti seseorang menyimpan benda paling berharga dalam hidupnya. Lalu ia berdoa pelan. Terima kasih, Tuhan, karena Engkau masih mempercayaiku dengan rezeki ini. Semoga aku nggak lupa diri. Semoga aku bisa jadi orang yang berguna buat sesama. Entah siapa kakek itu sebenarnya, malaikat, wali, atau hanya orang biasa, tapi satu hal yang pasti, pertemuan itu bukan kebetulan. Itulah awal takdir baru bagi seorang pria sederhana yang dulu diusir istrinya, namun kini mulai disayangi oleh semesta. Dan dari malam itu, hidup Andi berubah selamanya. Ia tidak tahu, di depan masih ada ujian yang menantinya. Tapi satu hal yang ia yakini, selama ia tetap tulus, celana ajaib itu tidak akan pernah berhenti memberi keajaiban. Waktu berjalan cepat, hari demi hari berlalu, dan kehidupan Andi perlahan berubah seperti mimpi. Celana coklat tua yang dulu tampak lusuh itu kini menjadi sumber rezeki tanpa batas. Tapi hanya bagi orang yang berhati tulus seperti dirinya. Setiap pagi, Andi selalu memulai harinya dengan doa. Ia tidak pernah lupa mengucap syukur atas keajaiban yang Tuhan titipkan lewat celana ajaib itu. Dan setiap kali ia merogoh kantongnya, selalu ada uang baru yang muncul, tak pernah habis, seolah alam semesta ikut bekerja sama menjaga rezekinya. Namun yang membuat Andi istimewa bukan karena ia kini punya banyak uang, melainkan karena ia tidak berubah menjadi sombong. Ia tetap rendah hati, tetap ramah pada orang kecil, dan selalu percaya bahwa harta hanyalah titipan yang harus digunakan dengan bijak. Suatu pagi, Andi memutuskan untuk berhenti hidup bergantung pada keajaiban saja. Ia ingin menggunakan uang itu sebagai modal usaha, bukan sekadar untuk diri sendiri,
tapi juga untuk membantu orang lain. Dengan uang yang cukup, ia menyewa sebuah kios kecil di pinggir jalan raya. Ia mulai berjualan makanan sederhana, nasi goreng, mie rebus, dan gorengan. Awalnya, hanya beberapa orang yang datang. Tapi karena cita rasa makanannya enak dan harganya terjangkau, pelanggannya semakin banyak dari hari ke hari. Andi juga memperlakukan karyawannya dengan baik. Ia memberi mereka gaji layak dan bonus harian. Kalau usaha ini rezeki dari Tuhan, maka rezeki ini juga harus dibagi ke orang lain. Katanya setiap kali memberi upah. Usahanya berkembang pesat. Kios kecil itu berubah menjadi warung besar, lalu berkembang lagi menjadi rumah makan yang terkenal di daerah itu. Bahkan beberapa tahun kemudian, Andi membuka cabang di kota lain. Kini Andi hidup dengan sangat layak. Ia punya rumah yang nyaman, kendaraan sendiri, dan banyak orang yang menghormatinya karena kebaikannya, bukan karena kekayaannya. Yang membuat semua orang kagum adalah, meski kaya raya, Andi tidak pernah pamer. Ia tetap hidup sederhana, tetap turun langsung mengawasi usahanya, dan tak segan membantu orang lain yang membutuhkan. Suatu hari, ia berjalan ke taman tempat dulu ia pertama kali bertemu kakek misterius itu. Ia duduk di bangku yang sama, menatap langit sore yang memerah. "Terima kasih, Kek," katanya pelan. "Aku nggak tahu siapa kamu sebenarnya, tapi aku nggak akan lupa pesanmu. Jangan serakah, dan gunakan untuk kebaikan." Dan benar saja, setiap kali Andi melakukan kebaikan, seolah celana ajaib itu memberi balasan lebih besar. Saat ia membantu anak yatim, usahanya makin lancar. Saat ia menyumbang ke masjid, datang investor baru yang ingin bekerja sama. Saat ia memberi makan pengemis di jalan, pelanggan barunya bertambah 2 kali lipat. Andi mulai sadar, keajaiban itu bukan hanya dari celana ajaib, tapi juga dari tangan-tangan baik yang ia ulurkan. Celana itu hanyalah sarana. Rezeki sejati datang karena hati yang ikhlas memberi, bukan karena benda ajaib semata. Malam itu, Andi duduk di ruang kerjanya sendirian. Ia menatap celana ajaib yang kini ia simpan rapi di lemari kaca. Celana itu sudah jarang ia pakai, tapi ia tahu, kekuatannya masih ada. Andi tersenyum dan bergumam pelan. "Dulu aku diusir dari rumah tanpa apa-apa. Tapi lihat sekarang, aku bukan cuma punya harta, aku punya kehidupan baru. Semua karena aku belajar untuk tidak menyerah dan tetap sabar." Ia menulis pesan kecil di atas kertas dan menempelkannya di kaca lemari itu. "Gunakan harta untuk kebaikan, karena di sanalah keajaiban sejati tinggal." Namun, di balik semua kesuksesan dan ketenangan itu, takdir belum selesai dengan Andi. Sebuah masa lalu akan kembali mengetuk pintu hidupnya. Seseorang dari kehidupannya yang dulu akan datang lagi, membawa penyesalan yang dalam. Dan disitulah ujian terakhir bagi hati Andi akan dimulai. Hari-hari berlalu dengan cepat. Nama Andi kini dikenal luas, bukan hanya karena usahanya yang sukses, tapi juga karena kebaikan hatinya. Ia sering diundang menjadi pembicara di acara-acara komunitas pengusaha kecil, menceritakan bagaimana dirinya pernah jatuh sedalam-dalamnya namun bisa bangkit lagi tanpa menyerah. Namun, berbeda dari kebanyakan orang sukses, Andi tidak pernah membanggakan kekayaannya. Ia selalu berkata dengan rendah hati, "Yang membuatku bangkit bukan uang, tapi rasa sabar dan keyakinan bahwa Tuhan gak pernah ninggalin hambanya." Setiap bulan, Andi menyisihkan sebagian besar penghasilannya untuk kegiatan sosial, membangun musola, memperbaiki rumah warga miskin, membiayai anak yatim sekolah. Dan anehnya, setiap kali ia memberi, rezekinya justru semakin melimpah. Satu cabang usahanya sukses, muncul rezeki baru yang tak ia duga. Seolah dunia benar-benar berpihak pada orang baik. Dari warung kecil di pinggir jalan, kini Andi memiliki 3 restoran besar dengan puluhan karyawan. Ia juga membeli rumah baru, bukan rumah mewah berlantai 3, tapi rumah sederhana yang asri, penuh ketenangan. Di ruang tamunya, ia menggantung foto kecil dirinya yang dulu berpakaian lusuh di taman, sebagai pengingat dari mana ia berasal. Tetangga-tetangga yang dulu tidak menganggapnya, kini menghormatinya. Anak-anak muda di sekitar tempat tinggalnya menjadikannya panutan, karena Andi sering berbagi cerita dan motivasi.
Ia tidak segan membimbing orang-orang yang sedang berjuang memulai usaha kecil, bahkan sering memberikan modal tanpa meminta imbalan. Namun di balik semua keberhasilan itu, Andi tetap menyimpan satu rahasia besar, celana ajaib. Ia masih menyimpannya dengan penuh rasa hormat di lemari kaca di kamarnya. Celana itu tidak pernah rusak, warnanya tetap sama, seolah-olah benda itu memang tidak terikat oleh waktu. Kadang, di malam yang sepi, Andi berdiri di depan lemari itu dan berbisik, "Terima kasih, Kek. Aku nggak tahu siapa kamu, tapi berkat celana ini, aku belajar bahwa rezeki bukan untuk ditimbun, tapi untuk dibagi." Ujian dari masa lalu. Namun kehidupan yang tenang tak selamanya bebas dari ujian. Suatu sore, saat Andi sedang duduk di restorannya, seorang wanita datang dengan wajah lusuh dan langkah gontai. Pakaiannya kusut, rambutnya acak-acakan, dan matanya sembab seperti habis menangis lama. Saat wanita itu semakin dekat, Andi tertegun. Jantungnya berdetak cepat. Ia mengenali wajah itu, meski sudah jauh berbeda dari yang ia ingat dulu. Itu Rina, istri yang dulu mengusirnya dari rumah tanpa belas kasihan. Istri yang meninggalkannya demi pria lain saat ia sedang terpuruk. Andi terdiam, menatapnya dalam-dalam. Rina tampak menunduk, seolah malu menatap wajah orang yang dulu ia hancurkan hatinya. Dengan suara lirih, Rina berkata, "Andi, maafkan aku." Air matanya menetes deras. Rina menceritakan segalanya, bahwa Doni, pria yang dulu ia pilih, ternyata hanya mempermainkannya. Setelah beberapa bulan hidup bersama, Doni berselingkuh dan meninggalkannya begitu saja, membawa semua uang dan barang berharga. Kini, Rina hidup sendiri, miskin, dan sakit-sakitan. Andi mendengarkan dalam diam. Tidak ada amarah di matanya, hanya ketenangan. Ia sudah melewati masa di mana dendam terasa perlu. Kini, hatinya sudah jauh lebih matang. Rina menangis di hadapannya. "Aku tahu aku jahat sama kamu. Aku egois. Tapi aku benar-benar menyesal. Andi, aku nggak minta apa-apa, cuma minta maaf." Suasana hening beberapa saat. Lalu Andi menarik napas dalam, menatap Rina dengan lembut. "Rin, dulu kamu mengusirku tanpa rasa kasihan. Aku sempat benci, aku sempat marah, tapi aku sadar, kalau bukan karena itu, mungkin aku nggak akan jadi seperti sekarang. Kamu adalah bagian dari perjalanan hidupku. Dan aku sudah memaafkan kamu sejak lama." Rina menatapnya tak percaya. Air matanya mengalir deras. Sementara Andi berdiri dan memberikan selembar amplop berisi uang. "Ambillah ini, untuk kamu memulai hidup baru. Aku nggak bisa balik sama kamu, tapi aku ingin kamu bahagia. Anggap ini bukan balas dendam, tapi bentuk terima kasih karena kamu pernah jadi bagian dari hidupku." Rina menatap amplop itu, lalu menangis terisak. Ia menunduk, lalu beranjak pergi dengan langkah berat. Sementara Andi menatap punggungnya yang menjauh dengan senyum tipis dan mata yang berkaca-kaca. "Dulu aku diusir tanpa apa-apa. Sekarang aku bisa memberi lebih banyak dari yang pernah aku punya," gumamnya pelan. Malamnya, Andi duduk di depan lemari kaca tempat celana ajaib itu tergantung. Ia memandangi benda itu lama sekali, lalu tersenyum dan berkata pelan, "Aku sudah melewati semuanya. Kek, celana ini bukan cuma memberiku uang, tapi memberiku pelajaran tentang hidup, tentang sabar, tentang memaafkan." Lalu ia menutup matanya, menatap langit, dan berbisik, "Keajaiban terbesar bukan saat aku jadi kaya, tapi saat aku bisa ikhlas memaafkan orang yang pernah menyakitiku." Dan malam itu, entah kenapa, celana ajaib itu bersinar lembut, seperti memberi tanda bahwa tugasnya sudah selesai. Andi kini sudah menemukan keajaiban yang sesungguhnya. Hati yang tenang, jiwa yang tulus, dan hidup yang bermanfaat bagi banyak orang. Hari berganti hari, dan hidup Andi berjalan damai. Ia tetap menjalankan usahanya seperti biasa, tetap menolong orang, dan tetap rendah hati meski kini sudah dikenal sebagai salah satu pengusaha sukses di daerahnya. Namun, di balik semua kesuksesan itu, Andi tahu, semua hanyalah titipan. Celana ajaib yang dulu memberinya keajaiban kini tak lagi ia gunakan.
Ia simpan rapi di lemari kaca, bukan karena takut hilang, tapi karena ia sadar. Yang ajaib bukan celananya, tapi perubahan yang terjadi di dalam hatiku. Suatu sore, Andi duduk di teras rumahnya sambil menyeruput teh hangat. Udara sejuk, burung berkicau, dan suasana damai membuat hatinya terasa tentram. Tiba-tiba, dari arah gerbang, muncul seorang pria tua berpakaian lusuh. Langkahnya pelan, namun sorot matanya teduh dan bijak. Andi terdiam, mencoba mengenali wajah itu. Semakin dekat, hatinya bergetar. Itu kakek tua yang dulu memberinya celana ajaib. Andi segera berdiri, menghampiri, dan menyalami tangan kakek itu dengan penuh hormat. "Kek, aku nggak nyangka bisa ketemu lagi. Celana itu telah mengubah hidupku." Kakek itu tersenyum lembut, menatap Andi dengan mata penuh kebijaksanaan. "Aku tahu, Nak, aku datang bukan untuk mengambil celana itu, tapi untuk memastikan kamu sudah memahami makna dari semua ini." Andi terdiam, menatap kakek itu dalam-dalam. "Aku sudah belajar, Kek. Dulu aku miskin, lalu aku dikaruniai kekayaan. Tapi ternyata yang membuat hidupku bahagia bukan uangnya, tapi rasa syukur dan niat untuk membantu orang lain." Kakek itu mengangguk perlahan. "Bagus, Nak. Itu artinya kamu sudah menemukan keajaiban yang sesungguhnya, keajaiban dari hati yang ikhlas." Perlahan, sosok kakek itu tersenyum. Lalu sinar lembut memancar dari tubuhnya. Dalam sekejap, ia menghilang begitu saja, meninggalkan Andi yang berdiri tertegun, namun dengan hati penuh kedamaian. Setelah kejadian itu, Andi semakin memperdalam ibadahnya. Ia menyadari bahwa keajaiban dalam hidup manusia tidak selalu datang dalam bentuk benda atau kekuatan ajaib. Kadang, keajaiban itu muncul saat kita jatuh dan tetap memilih untuk bangkit. Saat kita disakiti tapi memilih memaafkan. Saat kita kehilangan tapi tetap percaya pada Tuhan. Andi sering berkata pada orang-orang yang datang meminta motivasi darinya, "Jangan iri pada orang kaya, tapi iri pada orang yang hatinya tenang. Karena harta bisa habis, tapi ketenangan hati hanya dimiliki orang yang sabar dan bersyukur." Usahanya semakin besar, tapi Andi tidak pernah sombong. Ia membuka yayasan kecil untuk anak yatim dan duafa, memberi beasiswa bagi anak-anak yang tidak mampu. Ia bahkan membangun taman di dekat rumahnya, taman yang sama tempat dulu ia bertemu kakek ajaib itu, dan menamainya Taman Harapan. Di taman itu, ia memasang sebuah plakat kecil bertuliskan, "Jangan menyerah pada hidup. Kadang, saat kamu kehilangan segalanya, justru disitulah Tuhan sedang menyiapkan keajaibanmu." Beberapa tahun kemudian, kehidupan Andi semakin tenang. Ia sudah tidak lagi sibuk mengejar harta, tapi lebih fokus menanam kebaikan. Ia menjadi sosok yang dikenal bukan karena kekayaannya, tapi karena ketulusan dan kerendahan hatinya. Suatu malam, ia duduk di ruang tamu sambil memandangi lemari kaca yang menyimpan celana ajaib itu. Ia tersenyum, lalu berbicara seolah-olah kepada kakek yang dulu menolongnya. "Terima kasih, Kek. Kalau dulu aku nggak diusir, mungkin aku nggak akan pernah tahu arti sabar. Kalau aku nggak jatuh, mungkin aku nggak akan pernah tahu cara berdiri." Ia kemudian mengambil celana itu, melipatnya perlahan, lalu memasukkannya ke dalam sebuah kotak kayu bersama secari kertas bertuliskan, "Untuk siapapun yang menemukannya kelak, ingatlah, keajaiban ini hanya bekerja bagi hati yang ikhlas dan jujur." Kotak itu ia simpan di pojok lemari, bukan untuk disembunyikan, tapi untuk dijaga sebagai pengingat perjalanan hidupnya. Dan begitulah kisah seorang pria sederhana bernama Andi, yang dulu diusir istrinya karena dianggap gagal. Namun akhirnya menjadi orang sukses bukan karena dendam, melainkan karena kesabaran, doa, dan hati yang tulus. Hidup kadang kejam. Orang yang kita sayang bisa meninggalkan kita di saat kita jatuh. Tapi ingatlah, setiap kehilangan bukanlah akhir, melainkan awal dari rencana Tuhan yang lebih indah. Keajaiban bisa datang dalam bentuk apapun, bahkan dari hal yang kita anggap sepele seperti sehelai celana tua. Namun, keajaiban terbesar bukan benda yang memberi kita uang, melainkan hati yang membuat kita tetap baik di saat kita punya segalanya.
Andi menutup matanya malam itu dengan senyum damai, merasa lengkap. Ia telah melewati masa pahit, bangkit dari luka, dan kini hidup dengan penuh berkah. Dan di langit yang tenang, bulan bersinar lembut, seolah ikut tersenyum melihat seseorang yang telah menemukan makna sejati dari hidupnya. Jangan pernah menyerah pada hidup. Kadang Tuhan membiarkan kita jatuh bukan karena Ia benci, tapi karena Ia ingin kita belajar berdiri dengan lebih kuat. Dan ketika waktunya tiba, kamu akan sadar bahwa keajaiban